Masenova, NIM AAB 117004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya dari bab 1, yaitu drama sebagai karya sastra. Drama sebagai karya sastra dibagi menjadi 3. Yang pertama, drama dan konflik kehidupan. Kedua, struktur drama. Ketiga, unsur pembeda naskah drama dan puisi dan fiksi. Nah, drama sebagai salah satu genre sastra ini memiliki kekhasan dibandingkan genre sastra lainnya seperti fiksi dan puisi. Nah, di dalam puisi, penyampaian pesan melalui multimakna, serta membatasi kata dan menyajikan kosakata pilihan yang imajinatif dan menghasilkan multimakna kepada pembacanya. Sebagaimana kita tahu, puisi bahasanya terlihat indah dan penuh dengan makna. Selanjutnya fiksi, yaitu fiksi pendek, itu berupa cerita pendek, fiksi panjang berupa novel, itu menggambarkan atau menyajikan narasi panjang untuk menggambarkan tokoh dan amanat yang akan disampaikan. Sedangkan drama ini memiliki kekhasan dari sudut pandang pemakaian bahasa serta penyampaian amanat yang akan disampaikannya. Nah, drama ini dari segi pesan, penulis drama mengisahkan tentang kehidupan manusia, yaitu tentang persoalan kehidupan yang dialami atau yang pengalaman manusia tersebut. Nah, drama sebagai karya sastra secara struktural memiliki elemen seperti tokoh, jalan cerita, latar, tema, serta amanat. Dalam tema, penulisan naskah drama biasanya seorang pengarang memperoleh tema tersebut yaitu dari pengalaman hidup, kesaksian hidup, serta penggambaran realitas kehidupan. Jadi, seorang pengarang untuk mendapatkan tema itu perlu pengalaman dan kesaksian hidup tentang apa yang sudah dialami pengarang tersebut, yaitu dari drama sebagai karya sastra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang drama dan konflik kehidupan. Nah, drama dan konflik kehidupan ini yaitu persoalan yang dihadapi dalam naskah drama, yaitu kompleks manusia berupa lakuan yang tercermin dalam dialog. Nah, dalam kompleks ini yaitu tentang kompleks hubungan antar manusia dan manusia, serta manusia dan hewan, dan manusia dan Tuhan. Nah, kisah perjalanan manusia ini adalah materi kompleksnya, yaitu dari sejak lahir sampai meninggal, kawin cerai, melakukan kejahatan dan hukuman, serta melakukan kebaikan, perang dan damai juga. Itu adalah sebagian dari kompleks yang terdapat dalam drama dan konflik kehidupan. Nah, selanjutnya itu naskah atau dasar dari materi naskah drama itu adalah kompleks, yaitu yang berawal dari kisah awal, kompleks, serta penyelesaian. Itu adalah dasar dari materi naskah drama. Dan yang kedua yaitu struktur drama. Dalam struktur drama ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, penokohan dan perwatakan, plot dan kerangka, dialog atau percakapan, setting, tema, amanat, petunjuk teknis, dan drama sebagai interpretasi kehidupan. Itu adalah struktur drama. Saya akan menjelaskan penokohan dan perwatakan, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, klarifikasi tokoh. Penokohan dan perwatakan ini sangat erat hubungannya berdasarkan peran terhadap jalan cerita. Nah, dalam klarifikasi tokoh ini terdapat 3 tokoh yang paling membantu jalan cerita. Yang pertama yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Nah, bagaimana kita tahu tokoh protagonis ini adalah tokoh utama yang biasa digunakan oleh pengarang yang menjadi tokoh utama untuk membantu jalannya cerita, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat yang menentang jalannya cerita
atau yang berbuat jahat kepada tokoh protagonis. Yang ketiga, tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu protagonis bisa juga tokoh pembantu dari antagonis tersebut. Dari ketiga peran atau tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis ini sangat erat hubungannya dan sangat membantu jalan cerita sebuah drama. Yang kedua, karakter tokoh. Karakter tokoh ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ciri fisik, ciri psikis, dan ciri sosiologis. Nah, dalam ciri fisik ini, karakter tokoh dapat dibedakan dengan fisik seseorang, seperti berwajah tampan, cantik, suara lemah, lembut, dan bersuara keras. Serta dapat lihat juga dari bentuk psikis, sosiologis, bentuk tubuh. Jadi ciri fisik ini juga sangat penting untuk bisa dapat menentukan tokoh protagonis, antagonis, atau tritagonis yang cocok menempatkan ketiga tokoh tersebut. Sedangkan ciri psikis berkaitan dengan watak, kegemaran, cita-cita, temperamen, serta kompleks psikologis yang dialami tokoh. Yang ketiga, ciri sosiologis. Itu berkaitan dengan keadaan sosiologisnya, seperti jabatan, kelas, ras, agama, dan lain-lainnya. Jadi ketiga karakter tokoh ini sangat erat hubungannya. Seorang pengarang atau produser biasa sebelum memantaskan atau melakukan pemilihan tokoh, apakah dia cocok untuk protagonis, antagonis, atau tritagonis. Jadi mereka memilih untuk protagonis itu yang memiliki suara yang lemah lembut karena akan cocok menjadi tokoh protagonis, yaitu baik. Nah, sedangkan untuk tritagonis itu memiliki wajah yang kasar atau galak serta temperamen. Nah, ini cocok untuk menjadi tokoh antagonis. Begitupun untuk tritagonis. Tritagonis ini pemilihan tokohnya itu tergantung dengan bentuk ciri psikis, ciri fisik, dan ciri sosiologisnya. Selanjutnya, plot dan kerangka cerita. Nah, plot kerangka cerita ini menurut Gustav Freytag itu terdiri dari terdapat 5. Nah, plot dan kerangka cerita ini menurut Gustav terdiri ada 5. Yang pertama, pengenalan. Kedua, pertikaian. Ketiga, pertentangan atau kompleks. Yang keempat, klimaks. Yang kelima, penyelesaian. Jadi, plot dan kerangka cerita ini adalah susunan awal cerita sampai tahap penyelesaiannya, seperti alur. Bagaimana kita tahu alur dan plot itu hampir mirip? Alur itu ada 3, itu alur mundur dan alur maju, alur campuran. Yang ketiga, setting dan latar cerita. Nah, setting dan latar cerita ini berkaitan dengan waktu, suasana, seperti suasananya seperti apa, dan juga keadaannya malam, sore, pagi hari, siang. Setting atau latar cerita ini juga berkaitan dengan waktu, tempat. Contohnya seperti waktu kebanjiran kemarin, tempat ini di kota ini, tahun ini. Yang keempat, dialog. Nah, dialog ini adalah ciri khas naskah drama, yaitu memiliki dialog. Nah, dalam drama itu terdapat dialog, sedangkan fiksi dan puisi tidak. Nah, di dalam drama ini dialog sangat diperlukan. Itu tentang cara seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Inilah ciri dari naskah drama. Yang kelima, petunjuk lakuan dan petunjuk teknis. Petunjuk teknis atau teks samping ini itu petunjuk untuk di mana seorang aktor atau pemain drama melakukan gerak, diam, dan kapan harus bergerak dan memberi jeda dialog. Nah, di dalam petunjuk teknis ini
yaitu kapan seorang aktor harus masuk dan keluar, dan juga menunjukkan waktu, suasana, tempat, pentas, dan musik atau suara. Jadi petunjuk teknis ini sangat penting digunakan dalam melaksanakan pementasan atau drama, karena ini yang menunjukkan atau yang memberikan aba-aba bagaimana seorang aktor atau pemain drama di saat mereka berjalan atau masuk, di saat mereka berdialog, di mana jeda dialognya, di mana saatnya mereka memelankan suara, mengeraskan suara. Jadi petunjuk teknis ini yang akan memberikan aba-aba. Nah, yang terakhir yaitu unsur pembeda naskah drama dan fiksi dan puisi. Nah, di dalam unsur pembeda naskah drama ini yaitu terdapat di dalam pemakaian petunjuk lakuan serta dialog yang dipakainya. Selain itu, di dalam drama menggambarkan watak tokoh dengan cara dia berdialog dengan tokoh lainnya. Nah, di situ kita dapat mengetahui watak tokoh tersebut. Drama bahasa teksnya cenderung lisan, seperti orang berbicara. Nah, sedangkan teks fiksi bersifat naratif untuk menggambarkan tokoh, jalan cerita, serta amanat yang ingin disampaikannya. Nah, sedangkan teks puisi bersifat padat dibandingkan dengan teks drama dan teks fiksi. Jadi puisi ini berbentuk padat untuk teksnya, karena puisi ini menggunakan gaya bahasa dan juga menggunakan diksi. Untuk bentuk puisi ini dapat kita lihat dari gaya bahasa, pencitraan, diksi, persajakan, serta tipografi. Sebagaimana kita tahu, diksi itu adalah pemilihan kata atau pilihan kata, sedangkan gaya bahasa yaitu cara pengungkapannya. Sedangkan untuk pencitraan yaitu menggunakan citra visual, auditif, sentuhan, serta masih banyak citra lainnya. Nah, sedangkan untuk persajakan yaitu keindahan bunyi, dan tipografi yaitu penataan baris-baris puisi yang biasa digunakan oleh penulis. Jadi, saat kita menulis puisi, kita harus bisa menggunakan kelima bentuk tersebut, dari diksi, gaya bahasanya, pencitraan, persajakan, dan tipografi. Itu yang diperlukan dalam kita menulis sebuah puisi. Nah, itu perbedaan dari unsur pembedaan naskah drama, teks fiksi, dan puisi. Nah, untuk persamaan dari ketiga karya sastra tersebut itu terdapat tokoh aku. Karena di dalam drama juga mungkin digunakan kata aku, di fiksi juga, dan di puisi juga sama. Jadi itu persamaannya yaitu menggunakan tokoh aku. Itu yang dapat saya pahami tentang drama sebagai karya sastra. Jadi drama sebagai karya sastra ini memiliki kekhasan yang sangat-sangat berbeda dari unsur genre sastra lainnya seperti fiksi dan puisi yang sudah saya jelaskan tadi. Drama itu untuk menyampaikan pesan atau amanat itu dengan menggambarkan atau mempertontonkan dan menjelaskan dengan berdialog kepada tokoh lain. Nah, sedangkan fiksi dan puisi itu seperti kita membaca dari sebuah buku, atau seperti puisi, mungkin satu orang akan membacakan puisi dan semua orang akan mendengarkan pesan dari puisi tersebut. Cukup bisa satu orang saja. Nah, sedangkan dari fiksi itu berupa cerita yang dituliskan oleh pengarang untuk menyampaikan amanatnya, yaitu berupa dari cerpen atau novel. Nah, di situ terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh amanat. Dan mungkin menurut saya, dalam kita mendapatkan amanat dari ketiga karya sastra ini seperti drama, fiksi, dan puisi. Nah, dalam drama kita bisa mendapatkan amanat dan mengetahui jalan cerita tersebut itu dengan menontonnya. Sedangkan untuk fiksi dan puisi, fiksi kita harus membaca buku cerita pendek dan juga novel, sedangkan puisi kita mendengarkan ketika seorang sedang membacakan puisi.
Jadi mungkin itu beda dari drama, fiksi, dan puisi. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman saya dari bab 1. Saya ucapkan banyak terima kasih.